semuanya, selamat datang di video presentasi tugas manajemen sumber daya manusia dari kelompok 6. Dalam video ini, kami akan membahas pengelolaan SDM di sebuah perusahaan retail besar di Sumatera Barat yang akan kami samarkan sebagai perusahaan retail X. Kami akan menampilkan ringkasan sistem SDM yang dijalankan, keunggulan, tantangan yang ada, serta rekomendasi solusi perbaikan berbasis teori dan hasil observasi lapangan. Perusahaan Retail X adalah jaringan swalayan yang telah berdiri sejak 1999 dan kini memiliki lebih dari 16 cabang di berbagai kota. Pengelolaan SDM di perusahaan ini sangat praktis dan adaptif. Dalam hal perencanaan sumber daya manusia, kebutuhan tenaga kerja ditentukan berdasarkan luas toko dan jenis produk dominan di setiap cabangnya. Tim HRD bekerja sama dengan tim operasional dalam menentukan jumlah dan kualifikasi karyawan. Untuk rekrutmen dan seleksi, perusahaan ini menjalankan seleksi administratif, tes tulis seperti psikotes, matematika, bahasa, dan lain sebagainya, serta wawancara untuk menilai attitude dan performa karyawan. Setelah itu, karyawan menjalani training selama 3 bulan sebelum ditetapkan sebagai karyawan tetap. Evaluasi kinerja dilakukan 2 kali dalam setahun, mencakup aspek kerjasama tim, pengetahuan produk, dan pelayanan. Hasil evaluasi ini digunakan untuk promosi, pelatihan, dan pengambilan keputusan pengembangan sumber daya manusia. Dari sisi pelatihan dan pengembangan, kegiatan pelatihan diadakan secara berkala dan berbasis kebutuhan divisi atau feedback dari pelanggan. Sementara itu, perencanaan karir bersifat terbuka dengan promosi jabatan dilakukan secara bertahap berdasarkan observasi dan asesmen informal. Budaya kerja juga menjadi kekuatan tersendiri. Karyawan dibina dalam suasana kekeluargaan dan religius, seperti adanya kegiatan tadarus dan tahsin rutin. Namun, sistem penghargaan dan kompensasi masih memiliki keterbatasan. Kompensasi yang diberikan berupa gaji pokok, THR, dan kenaikan gaji tahunan berdasarkan capaian omset. Sayangnya, belum ada sistem bonus atau insentif berbasis kinerja yang formal dan konsisten. Penghargaan yang ada hanya berupa penambahan tanggung jawab atau hadiah saat pelatihan. Artinya, belum ada bentuk apresiasi yang langsung mengakui kontribusi kinerja karyawan. Selain itu, kompensasi tidak langsung seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan baru diterapkan belakangan ini oleh perusahaan yang sebelumnya sempat tidak didukung penuh oleh manajemen. Dari hasil wawancara, kami menemukan beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan. 1. Sistem kompensasi tidak stabil. Karena sangat bergantung pada omset, ketika omset menurun, maka gaji pun menurun, meskipun beban kerja tidak berubah. Yang kedua, belum ada penghargaan berbasis kinerja, sehingga motivasi intrinsik dan loyalitas karyawan berisiko menurun. Yang ketiga, kompensasi tidak langsung, seperti fasilitas kesejahteraan belum merata atau menyeluruh. Ketidakpastian ini menimbulkan stres dan menurunkan kemampuan karyawan dalam merencanakan keuangan jangka panjang. Berdasarkan analisis kami, berikut 3 rekomendasi strategis yang bisa diterapkan oleh perusahaan Retail X. Yang pertama, menerapkan sistem penghargaan berbasis kinerja. Contohnya seperti pemberian bonus bulanan, insentif kehadiran, dan penghargaan karyawan terbaik bulan ini. Penghargaan ini bisa berbentuk finansial dan non-finansial, seperti sertifikat, ucapan publik, atau promosi jabatan. Yang kedua, menyediakan kompensasi tidak langsung yang berkelanjutan. Selain BPJS, perusahaan bisa mempertimbangkan fasilitas lain seperti asuransi tambahan, makan siang gratis, atau pelatihan kesehatan mental. Ini akan meningkatkan loyalitas dan kesejahteraan karyawan. Yang ketiga, melakukan evaluasi berkala terhadap sistem SDM.
forum diskusi karyawan, survei kepuasan, dan asesmen efektivitas pelatihan penting untuk menjaga relevansi kebijakan. Karyawan juga perlu dilibatkan aktif dalam penyusunan program pengembangan agar tercipta rasa memiliki. Kesimpulannya, meskipun perusahaan Retail X telah menjalankan sebagian besar komponen pengelolaan SDM dengan cukup baik, terutama dalam rekrutmen, pelatihan, dan budaya kerja positif, masih terdapat ruang besar untuk meningkatkan sistem penghargaan dan kompensasi. Dengan implementasi sistem yang adil, transparan, dan strategis, perusahaan ini tidak hanya akan meningkatkan produktivitas, tapi juga membangun hubungan kerja yang sehat, harmonis, dan penuh loyalitas. Sekian, terima kasih telah menyimak video kami. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat.